Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya walaupun kalian masih belajar di rumah. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan untuk meneruskan pembahasan yang kemarin ya teman-teman tentang gerak pada tumbuhan. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak tropisme. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak nasti dan gerak taksis. Jadi, jika kita ingat di video sebelumnya, gerak pada tumbuhan itu ada 3. Yang pertama ada gerak tropisme, yang kedua ada gerak nasti, dan yang ketiga yaitu gerak taksis. Maka di video kali ini kita akan membahas tentang gerak nasti dan gerak taksis. Nah, gerak nasti itu apa, teman-teman? Gerak nasti itu adalah gerak pada tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Artinya, gerakan pada tumbuhan itu tidak terpengaruh oleh arah datangnya rangsangan. Jika kita kemarin masih ingat di video sebelumnya, itu ada pohon yang diletakkan di dekat jendela, maka si ujung tanaman itu akan berbelok mengarah ke arah datangnya cahaya matahari. Nah, artinya di gerak tropisme ini dia dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Misal arahnya dari sebelah barat, maka si ujung tanaman itu juga akan membelok ke arah barat. Seperti itu. Tapi di gerak nasti ini, gerakan pada tumbuhan itu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, teman-teman. Nah, apa aja teman-teman macam-macam gerak nasti ini? Nah, gerak nasti ini ada 5 jenis gerak nasti tergantung dari rangsangannya. Yang pertama ada niktinasti, yang kedua yaitu seismonasti, yang ketiga adalah fotonasti, yang keempat ada termonasti, dan yang terakhir ada nasti kompleks. Untuk yang pertama yaitu gerak niktinasti. Nah, gerak niktinasti adalah gerak nasti atau gerak pada tumbuhan akibat rangsangan lingkungan. Lingkungannya itu bisa berupa sore hari atau malam hari. Gitu ya, teman-teman. Jadi gerak nasti yang diakibatkan oleh rangsangan lingkungan. Contohnya gerak menutupnya daun petai Cina atau lamtoro pada sore hari atau malam hari, sedangkan pada pagi hari kembali terbuka. Jadi si daun petai Cina ini seperti gambar seperti ini, itu pada sore hari atau malam hari itu daunnya menutup. Dan ketika pada pagi hari, maka daunnya akan membuka kembali. Itu contoh gerak niktinasti. Jadi gerak niktinasti adalah gerak nasti yang diakibatkan oleh rangsangan lingkungan ya, teman-teman. Jadi proses gerakannya itu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan ya, sekali lagi, karena gerak nasti sendiri adalah gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan seperti gerak tropisme. Oke, nah selanjutnya yaitu adalah gerak seismonasti. Nah, gerak seismonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh akibat rangsangan sentuhan, teman-teman. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Nah, jadi sekali lagi, kalau gerak nasti itu kan tidak mengikuti arah datangnya rangsangan. Jadi, ketika si daun putri malu ini kita sentuh, maka dia hanya akan menutup, tapi tanpa mengikuti arah datangnya si rangsangan sentuhan itu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada gerak fotonasti. Kemudian gerak fotonasti ini adalah gerak nasti yang diakibatkan oleh rangsangan cahaya. Sama seperti kemarin foto. Foto itu artinya cahaya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah
gerak mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari di saat terkena cahaya matahari. Jadi setiap pukul 4 sore itu si bunga itu akan mekar ya teman-teman. Nah seperti ini bunganya. Kemudian gerak termonasti. Termo artinya adalah suhu. Maka gerak termonasti adalah gerakan nasti yang diakibatkan oleh rangsangan suhu. Oke, seperti apa contohnya? Contohnya adalah gerak mekarnya bunga tulip pada saat musim semi. Nah, pada saat musim semi, semua bunga bermekaran. Ya, termasuk bunga tulip, misal ya, seperti itu. Karena suhu udara pada musim semi itu sangat baik untuk bermekarannya bunga, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Dan yang terakhir itu gerak nasti kompleks. Nah, gerak nasti kompleks itu adalah gerak nasti yang dipengaruhi lebih dari satu macam rangsang, teman-teman. Oke, contohnya, gerak menutupnya dan membukanya stomata karena ada rangsangannya banyak ya, ada cahaya matahari, ada zat kimia, air, dan suhu. Nah, mungkin stomata kalau diperbesar seperti ini ya. Dia kadang menutup, kadang membuka. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa gerak nasti ini itu ada 5 macam ya. Nah, ada 5. Yang pertama ada niktinasti, kemudian ada seismonasti, ada fotonasti, ada termonasti, dan yang terakhir ada nasti kompleks. Nah, niktinasti sendiri berasal dari kata nikti dan nasti. Nikti itu artinya lingkungan. Kemudian seismonasti, seismonya itu adalah sentuhan. Foto itu adalah cahaya. Dan termo itu adalah suhu. Dan nasti kompleks itu lebih dari satu rangsangan. Kemudian ada gerak taksis. Nah, gerak taksis itu adalah gerak seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, sama ya, seperti gerak tropisme dipengaruhi oleh arah sumber rangsangan. Oke, contohnya gerak taksis itu ada 2. Ada fototaksis dan kemotaksis. Nah, dilihat dari namanya, fototaksis berasal dari kata foto dan taksis. Nah, selanjutnya yaitu gerak fototaksis. Nah, dari namanya sudah terlihat ya, foto itu masih ingat teman-teman sebelum-sebelumnya foto artinya cahaya, maka gerak fototaksis adalah gerak taksis yang diakibatkan oleh rangsangan berupa cahaya. Oke, teman-teman lihat di sini contohnya yaitu ada yang pertama gerak kloroplas ke sisi-sisi yang memperoleh cahaya. Yang kedua yaitu ada euglena yang dapat bergerak dengan bulu cambuk yang dimiliki menuju ke arah cahaya. Nah, contoh gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada video. Kita bisa perhatikan videonya. Fototaksis merupakan gerak perpindahan tempat sebagian atau seluruh tumbuhan, yaitu tumbuhan tingkat rendah, akibat adanya rangsangan cahaya. Gerak fototaksis terjadi pada ganggang hijau atau Chlamydomonas yang seperti ini ya teman-teman, bisa terlihat bahwa bila ini intensitas cahaya akan menuju ke arah datangnya cahaya. Ya, dia akan mengikuti terus akan berbalik arah dan berenang menjauhi cahaya. Ke arah datangnya cahaya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada gerak kemotaksis. Nah, kemotaksis itu artinya apa? Gerak taksis yang diakibatkan oleh rangsangan zat kimia. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya gerak sel spermatozoid
menuju sel telur pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, di sini kita lihat di sini ada gambar atau video. Nanti kita putar videonya. Ada gambar lumut yang sedang berada di atas kayu ya. Nah, teman-teman, kita lihat sini. Nah, ini lumut kalau diperbesar seperti ini, teman-teman. Seperti pohon ya. Nah, terus kita perbesar lagi. Nah, jadi ada gerakan sel sperma menuju sel telur, teman-teman. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita melihat video tentang pembahasan gerak nasti dan gerak taksis, nah kita ada pertanyaan yang harus kalian jawab, yaitu apa perbedaan antara gerak tropisme, nah gerak tropisme yang sudah kita bahas di video sebelumnya, dengan gerak nasti, teman-teman. Nah, silahkan kalian jawab di bawah video ini. Silahkan kalian jawab di video ini. Nanti jawaban yang benar itu akan menambah poin nilai untuk kalian ya, teman-teman. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian dan mudah-mudahan bisa kalian pahami. Oke, teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.